khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian i'tikaf di malam hari ini, malam yang ke-24. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau ini, Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun, rawahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini suku beliau dan dari keturunan beliau ini lahir salah satu ulama akidah, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari, dan itu jadi mazhab dalam akidah, mazhab al-Asy'ariyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini hadis yang Rasulullah menjelaskannya pakai perumpamaan. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah. Perumpamaan seorang mukmin seperti utrujah. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah namanya tasbih. Jadi dalam ilmu balaghah itu ketika diumpamakan itu istilahnya tasbih, dan tentu ada sisi yang diambil, sisi mana yang diumpamakan itu. Jadi tidak 100%, tapi ada sisinya. Nah, di sini masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan seorang mukmin. Nah, ini sudah dikhususkan seorang mukmin. Mukmin di sini berarti yang standar Al-Qur'an dan hadis, yaitu orang yang beriman, rukun iman itu. Beriman rukun iman, yang gaib juga. Nah, itu. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Dan di sini redaksinya memakai yaqra'u, qara'a yaqra'u. Yaqra'u itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang berlaku sekarang dan akan datang, atau kata kerja yang diucapkan untuk sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Nah, itu pakai yaqra'u. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah. Masalul utrujjah, seperti utrujjah. Nah, utrujjah ini bidhammil hamzah utrujjah dan ra utrujjah. Ini adalah salah satu makanan di Arab situ. Kenapa jadi seorang mukmin diumpamakan seperti makanan? Karena rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Baunya harum, aromanya enak atau nyaman, aromanya semerbak. Wa ta'muha tayyibun, rasanya lezat. Nah, di penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, ini disebutkan bahwasanya khassa sifatul iman bit'am wa sifatul tilawah birrih. Jadi ada pengkhususan. Kalaunya di hadis ini kan secara umum, tapi ada pengkhususan. Iman itu diumpamakan seperti makanan,
dan tilawah atau membaca itu seperti aroma. Nah, li'annal iman al-zam'ul zimalil mu'min minal Qur'an, karena iman itu melekat bagi seorang mukmin daripada Al-Qur'an. Karena iz yumkinu husulul iman bidunil qiraah. Karena mungkin saja seseorang itu beriman tapi dia tidak membaca Al-Qur'an. Koler membaca Al-Qur'an. Makanya iman itu diumpamakan dengan rasa dan bacaan itu dengan aroma, bau. Ini perumpamaan. Jadi seorang mukmin diumpamakan seperti makanan yang baunya, aromanya semerbak harum, lezat lah baunya, dan rasanya enak, lezat, nyaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan seorang mukmin yang la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, itu masalut tamrah, seperti kurma. Kenapa jadi dengan kurma? La rihalaha wa ta'muha hulwun. Baunya, aromanya tidak ada. Kayak ada orang metik kurma aja, ada baunya, ada keciuman. Kecuali kita parakan di muka hidung, nah jangan keciuman, ada baunya. Dan baunya gin kayak ada terlalu khas benar kayak pakai hidung. Nah, wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Rasanya manis. Nah, itu. Ini orang mukmin cuma tidak membaca Al-Qur'an. Lalu yang ketiga, perumpamaan yang ketiga, ini merupakan salah satu gaya bahasa Nabi, pakai perumpamaan. Masal itu bentuk mufradnya, bentuk tunggal, bentuk jamaknya, pluralnya amsal. Dan ini jadi bahasa Indonesia misal. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik. Munafik di sini adalah orang yang la yu'minu billahi wa rasulih, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya munafik i'tiqad. I'tiqadnya memang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu bukan yang munafik, ciri-ciri munafik itu namanya munafik amali. Secara tingkah laku, perilaku seperti orang munafik, cuma imannya ya masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang munafik, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu masalur raihanah, seperti raihanah. Kenapa ya raihanah? Rihuha tayyibun, baunya harum, wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Rasanya pahit. Nah, dan yang terakhir, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an adalah apa? Kama salil hanzalah, seperti hanzalah, laisa laharihun, aromanya tidak ada, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit, seperti itu. Nah, ini ada 4 perumpamaan. Ada 4 perumpamaan. Secara umum dibagi 2, orang yang beriman al-mukmin dan yang munafik. Nah, dan orang yang beriman ini terbagi 2, yaitu yang al-mukmin yaqra'ul Qur'an dan al-mukmin la yaqra'ul Qur'an. Dari empat ini terlihat perbedaan antara yang membaca Al-Qur'an dan yang tidak. Berarti membaca Al-Qur'an, interaksi dengan Al-Qur'an itu merupakan salah satu tolak ukur posisi seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan ini inna akramakum indallahi atqakum. Tolak ukur kita itu adalah yang paling bertakwa. Ini itu satu tolak ukur. Suting. Nah, di antara tolak ukur Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu adalah yang qiraatul Quran, yang membaca Al-Quran. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keahlian, kecenderungan
spesialisasi yang berbeda-beda. Kada sama sahabat Nabi ini. Ada yang lebih ahli di bidang ini, ada yang lebih ahli di bidang ini, macam-macam. Termasuk ada yang lebih ahli dalam Al-Quran. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aqra'ukum Ubay bin Ka'ab." Yang paling qari di antara kalian adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, ini ada perbedaan berarti, tidak sama. Dan ini juga menegaskan tentang keutamaan seorang mukmin. Jadi asal dia beriman, walaupun tidak membaca Al-Quran, masih memiliki keistimewaan. Nah tadi apa? Watak muha hulwun, rasanya manis. Nah, itu perumpamaannya. Itu yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ini ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Lalu yang berikutnya ini hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita baca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pakai radhiyallahu anhu. Nah, kenapa jadi pakai radhiyallahu anhu? Berarti ini sidin aja yang masuk Islam. Al-Khattabnya abahnya kada tahu kata. Radhiyallahu anhu. Ini beda dengan sahabat Nabi yang anaknya Islam, ayahnya Islam, itu pakai radhiyallahu anhuma. Misalnya kayak anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bihadzal kitabi dengan Al-Qur'an ini aqwaman, suatu kelompok, wa yadha'u bihi akharin, dan merendahkan atau meletakkan di posisi terakhir lah kelompok lain karena Al-Quran ini. Nah ini semakin memperkuat hadis tadi atau memiliki substansi yang sama dengan hadis yang sebelumnya tadi yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari tentang apa? Al-Quran itu menjadikan satu kelompok atau seseorang menjadi mulia ataupun tidak. Itu mempengaruhi dengan apa? Al-Quran. Ini di hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala yarfa'u bihadzal kitab, mengangkat derajat orang-orang karena Al-Qur'an. Apalagi kita sekarang ini sudah banyak yang hafiz Quran, sudah banyak rumah tahfiznya. Nah, itu pesantren tahfiznya juga itu akan mempengaruhi nasibnya, akan mempengaruhi kedudukannya. Maka ketika seseorang ini siapapun sudah yang masuk kategori yarfa'u, sudah Allah angkat derajatnya, maka jangan lagi diturunkan standarnya. Jadi memiliki posisi penting, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dijaga, disyukuri, jangan diturunkan lagi. Jangan mendegradasi yang posisi yang sudah tinggi gitu. Ini bukan masalah tawadu atau kada, ada hubungannya. Tapi kalau dalam masalah ibadah ini, ketika kita mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita lepaskan peluang tersebut. Nah, kalau dalam posisi di dunia tuh kayak ini, kalau biasa orang tersebut duduk di depan gitu, harus terlihat orang banyak, itu jangan duduk di sap-sap belakang yang di teras. Nah, itu akan mempengaruhi. Ini kalau ukuran dunia. Tetapi kalau ukuran akhirat ini sudah jelas tolak ukurnya adalah Al-Quran. Dan mengenai ahli Al-Quran ini, Nabi, para sahabat itu memberikan perhatian lebih. Dan salah satu yang momen ahli Al-Quran ini begitu dijaga itu kan waktu kejadian perang Yamamah. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ada salah satu peperangan melawan kaum murtadin. Nah, ngaran tempatnya daerah Yamamah.
Yamamah tuh ini daerah Riyadh. Daerah Riyadh. Wah ini tuh daerah Riyadh. Dahulu namanya Yamamah. Wah ini ya kota Riyadh. Sama kayak dahulu namanya Syam. Wah ini Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Itu dulu namanya Syam. Khorasan itu nama dahulu. Sekarang tuh daerah Iran. Tapi ada yang tidak berubah. Irak, Mesir, nanti tidak berubah. Nama-nama dahulu. Indonesia ya sama. Ada nama dahulu, ada nama sekarang. Nah, di perang Yamamah tersebut banyak ahli Al-Quran meninggal. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar agar Al-Quran itu dibukukan jadi satu. Kalau hafiz Al-Qurannya itu hilang, bagaimana ini? Jadi para sahabat itu Al-Quran itu memang hafalan. Jadi luar biasanya Allah Ta'ala mengatur bagaimana Al-Quran ini terjaga. Di masa Rasulullah SAW hidup, alat untuk mencatat, alat untuk menyimpan, alat tulis itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Lalu bagaimana untuk menjaga Al-Quran? Nah, di masa itu yang jadi tolak ukur kemampuan akademik seseorang adalah hafalan. Jadi makin kuat hafalannya, makin bagus. Bukan yang tulis atau tidak. Makanya Nabi Muhammad itu ummi, la yaqra'u wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Ukuran saat itu bukan sebuah aib, lain aib. Tidak ada yang memaksa-maksa Nabi bisa menulis, ada. Nabi tidak bisa menulis. Cuma kita cara melihatnya, jangan melihat hari ini. Di masa itu. Di masa itu, yang jadi tolak ukur kemampuan akademik seseorang adalah hafalan. Nah, sedangkan menulis atau itu skill tambahan. Skill tambahan. Makanya ketika banyak hafiz Al-Quran itu meninggal, Sayyidina Umar ini khawatir. Bagaimana kalau apa nih? Nah, karena Al-Quran itu dijaga di hafalan-hafalan para sahabat juga. Yang tulisannya itu tuh buktinya, bukti formilnya. Makanya Sayyidina Umar ini ketika mengusulkan itu luar biasa amal jariyah. Walaupun itu terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu hadis berikutnya ini dari sahabat lain lagi, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Wa an Abi Umamah al-Bahili, Abi Umamah. Nah, Abi Umamah ini namanya Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan. Jadi sahabat Nabi ini memang ada beberapa yang lebih dikenal dengan kunyah. Jadi kalau nama itu diawali dengan Abu atau Ummu, itu namanya kunyah. Abu Bakar itu kunyah. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwasanya nama beliau itu sebenarnya adalah Abdullah. Abu Bakar kunyah, namanya Abdullah. Lakopnya gelar As-Siddiq. Sayyidina Umar kunyahnya Abu Hafsin. Nama beliau Umar. Kunyah lakopnya Al-Faruq. Abu Umamah ini adalah kunyah, namanya aslinya adalah Sudai bin Ajlan. Ini dari nama kabilahnya Bahilah. Bahilah kalau jadi nisbah seseorang jadi Bahili. Kata Abu Umamah Al-Bahili, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan syafi'an, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ini dalam Sahih Muslim. Jadi Al-Quran itu
memberikan syafaat nanti hari kiamat. Karena di hari kiamat itu tidak ada penolong apapun. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi saat itu hanya memikirkan diri sendiri, nafsi-nafsi saja. Nah, maka Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat. Tentu ini ada catatan apa? Hak-hak Al-Qur'an dipenuhi. Makanya kemarin di kitab Ihya itu Imam Ghazali menyebutkan dari Anas bin Malik, rubbatalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Nah, berarti hubungannya dengan Al-Quran bermasalah. Interaksinya dengan Al-Quran bermasalah. Yang harusnya itu memberikan syafaat malah melaknat. Al-Qurannya malah melaknat. Ini dari Sayyidina Abu Mamah. Lalu hadis berikutnya, Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat Nabi ini ada istilah-istilahnya. Asy-Syaikhan itu Sayyidina Abu Bakar dan Umar, itu Syaikhan. Lalu ada Al-Abadilatul Arba'ah, Abdullah yang 4. Jadi ada sahabat Nabi dikenal dengan alimnya dan kebetulan namanya sama-sama Abdullah. Makanya ada istilah Al-Abadilah Al-Arba'ah. Siapa-siapa Al-Abadilah Al-Arba'ah ini? 1, Abdullah bin Umar. 2, Abdullah bin Zubair. Lalu yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As. Lalu yang keempat, Abdullah bin Abbas. Nah, ini Al-Abadilah Al-Arba'ah. Salah satunya Abdullah bin Umar. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnataini. Tidak ada sifat hasad kecuali dua macam. Ini perumpamaan lah. Jadi sifat hasad secara umum haram, ada boleh. Kecuali Nabi dua macam. Nah, ini istilah bahasa aja. Kenapa? Jadi definisi hasad dulu. Kan hasad itu menghilangkan pahala kita. Jadi ada dosa-dosa yang itu akan mengikis pahala kita. Ada ibadah-ibadah yang mengikis dosa. Ada ibadah-ibadah. Contoh, wudu itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Misalnya melihat yang haram, wudu, dosanya hilang. Walaupun tidak istighfar, hilang. Puasa Arafah, puasa hari Asyura, nah itu menghapus dosa juga. Sebaliknya, ada perbuatan tercela, akhlak tercela, sifat-sifat buruk yang itu mengikis pahala. Nah, ini sebaliknya. Salah satunya adalah yang namanya hasad. Hasad itu definisinya adalah tamanni zawalid ni'mah an ghairihi. Menginginkan, menghendaki hilangnya nikmat dari orang lain. Misalnya tetangga baru beli mobil baru. Nukar hanya dari dealer, mantar. Nah, dipakai. Tiap pagi dipanasi pulang. Lihat mudah-mudahan motornya masuk jurang deh. Nah, itu namanya taman nizawalin nikmah. Itu namanya hasad. Jadi ketika orang ada mendapatkan kenikmatan, keluarganya harmonis, misalnya rezeki lancar, lalu ada seseorang menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain, nah itu namanya hasad. Jangan salah. Lalu yang mirip dengan hasad ini namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah tamanni misliha min ghairi zawaliha. Menginginkan nikmat itu juga, cuma tidak ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Itu namanya ghibthah. Apa bedanya hasad dan ghibthah? Hasad itu haram, sedangkan ghibthah itu boleh, apalagi dalam kebaikan. Ada masalah. Ini beda. Jadi sama-sama
istilahnya tuh hak mata, sama-sama melihat nikmat orang lain, tahu orang lain memiliki nikmat, cuma bedanya adalah kalau hasad itu ingin nikmat dari orang lain itu hilang, kalau nyerito ingin mengikuti, menuruti. Nah, ini berbeda. Hasad itu menghilangkan dosa, menghilangkan pahala. Kalau nyerito ya tidak masalah, malah bagus. Orang lain ketika seberang rumah membaca Al-Qur'annya banyak, mau mengikuti. Seberang rumah rajin menuntut ilmu, sama semangat juga. Itu bagian dari Jepang. Nah, di sini perumpamannya la hasada illa nata ini. Tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Siapa saja? Satu, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki yang Allah berikan Al-Qur'an. Nah, ini perumpamaan maksudnya ahli Al-Qur'an kah? Suka interaksi dengan Al-Qur'an kah? Jadi seorang laki-laki yang Allah berikan Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia, orang tersebut, selalu membaca Al-Quran siang dan malam. Siang malam membaca Al-Quran. Nah, ini kita harus ingin mengikuti. Nah, Sidin rajin banget baca Al-Quran. Nah, itu kita harus ada keinginan untuk mengikuti. Lalu yang kedua, warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan yang kedua adalah seorang laki-laki yang Allah berikan harta, malan, harta, fahuwa yunfiquhu, dan dia menafkahkan hartanya itu ana al-laili wa ana an-nahar, malam dan siang. Contoh paling sempurna aja kayak Sayyidina Utsman. Nah, itu harus kita ghibtah, maksudnya ingin seperti beliau, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ketika menyumbang itu tidak tanggung-tanggung. Sayyidina Abu Bakar ketika menyumbang tidak tanggung-tanggung juga. Itu luar biasa. Donatur Nabi Muhammad SAW ini yang harus masuk dalam kategori hadis ini. Allah berikan harta dan dia menginfakkan hartanya itu malam dan siang. Sayyidina Abu Bakar dulu. Di awal-awal Islam, sahabat Nabi itu masih banyak yang berusia muda, masih remaja. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu masih muda-muda rata-rata. Sangat muda. Bahkan Sayyidina Ali itu umurnya masih 10 tahun. Jadi istilah sederhananya itu masih belum mapan, nah itu. Yang sudah dewasa, sudah mapan, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di awal-awal Islam, Sayyidina Abu Bakar ini melakukan langkah-langkah strategis yang luar biasa. Dan itu ibadah maliyah, ibadah harta. Apa? Beliau memerdekakan budak. Itu ibadah yang luar biasa. Infak hartanya itu luar biasa. Dan memerdekakan budaknya siapa? Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Jadi kan budak itu fungsinya untuk menemani di rumah, untuk bantu-bantu di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tuh budak. Budak itu beda dengan pembantu. Nah, pembantu itu adalah pekerjaan asisten rumah tangga. Jadi digaji dan kontraknya bisa berakhir. Itu pembantu. Budak tidak seperti itu, jadi beda. Jadi sepalih di Arab itu yang bermasalah-masalah tuh ada yang salah paham, dikira pembantu ini budak, padahal bukan, lain. Ini orang bekerja. Jadi budak itu kan dibeli. Ini misalnya zaman ini masih ada budak. Kan kemana apa aja, ke pasar cuma nah nukar budak. Pesan membasuh mobil tupang nah. Nukar pasar budak. Becari di pasar tuh yang pina sigar, awaknya pina ganal gitu. Wah, ini kayaknya cangkal nih begawian. Nah, itu nukar. Berapa harganya? Tergantung harganya. Nukar boleh ke rumah dibawa. Nah, itu terserah tuannya aja. Yang budak tadi disuruh apakah? Cuma kewajiban si sayyidnya ini, pemiliknya ini
wajib memberi makan. Itu diupah lah, ada wajib memberi makan ya, makan, tempat tinggal, pakaian layak. Nah itu. Dan bagi si budak wajib melaksanakan itu. Dan dosa besar nih, dosa besar apabila budaknya tadi melarikan diri. Budaknya melarikan diri, itu dosa besar. Jadi ya Pak, ya lawan tuannya Jepang kadang mana-mana. Lawan tuannya itu budak lah. Jadi budak itu mereka tidak memiliki dirinya sendiri. Bisa dibayangkan lah. Ini kita milih badan, ini mesti tangan. Terserah kita ya, tangan anak apa kah? Megang telepon, HP, pulpen, terserah aja. Budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Sedih bener lah. Budak. Mereka tidak memiliki diri sendiri ini. Mau kemana? Kada boleh. Namun beizin bang, itu terserah aja. Cuma kan melarikan diri beda. Nah, itu posisinya budak. Sayyidina Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah itu salah satunya. Pakai duit beliau, larang tuh berarti, tergantung harganya. Makin rajin budaknya itu, makin banyak yang bisa dikerjakan, itu berarti makin mahal. Sayyidina Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah gratis. Beliau beli Bilal bin Rabah, nukar berapa misalnya harganya? Misalnya harganya 300 juta. Nukar 300 juta. Berapa Bilal bin Rabah nih aku tukarin nah? Nya Umayyah bin Khalaf tuannya. Berapa Bilal bin Rabah? 300 juta. Nah, bayarnya kontan dah. Bilal bin Rabahnya apa? Bebas begitu saja. Bebas dah. Kadada hujungan dunianya. Tidak ada sepeser pun keuntungan dunia yang didapatkan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini yang harus kita iri, yang warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu ana lailu ana nahar. Makanya ujar Nabi, seandainya lawuzina imanu Abu Bakar, seandainya ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar itu dengan seluruh umat muslim seduniaan, masih berat Sayyidina Abu Bakar sorangan. Ini yang kayaknya Abu Bakar nih yang ketemu hantunya buka. Makasih di Umar jangan kayak itu. Ya, yang jin itu, yang setan, bilanya imannya kuat, jinnya yang takutan, rumusnya itu. Sayyidina Umar kenapa bisa sampai levelnya yang ditakuti setan itu? Ya karena keimanannya kuat. Sayyidina Abu Bakar itu imannya kuat luar biasa. Makanya ada yang riwayat Nabi itu, yang sahabat-sahabat Nabi itu ketika ketemu, bahasa kita hantu bang lah, itu jin sebenarnya. Ditamparnya itu karena memang kekuatan imannya memang luar biasa itu. Nah, ini dua orang yang ahli Al-Quran dan yang infaknya yang luar biasa nih siang malam. Sahabat Nabi itu contoh yang sudah luar biasa. Sayyidina Abu Bakar beli budak dah ya habis. Bahkan di riwayat yang lain itu ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu berbincang-bincang masalah menginfakkan harta, kata Sayyidina Umar, saya sudah menginfakkan harta setengah dari harta saya. Sayyidina Abu Bakar seluruhnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar cuma meninggalkan Allah wa Rasuluhu. Cuma ini kada menjual rumah tempat tinggal, kada jual, lalu mengontrak sidin kada juga. Ini maksudnya harta yang dimiliki lah itu. Kada yang, jadi masalah yang berinfak ini ada tata caranya dan ada hukumnya kayak itu. Jadi kada sembarangan rumah pribadi dijual, beratan dijual, diam di mana? Kada ini yang harta yang bukan harta tetap untuk perlu bukan. Yang memang ada ibarat di rekening ada 100 juta. Ini dua macam yang harus diikuti. Contoh lagi kayak Sayyidina Utsman bin Affan itu membeli sumur dari Yahudi untuk kaum muslimin. Makanya yang gara-gara sumur itu Sayyidina Utsman membeli, beliau anta fil jannah aja Nabi. Kamu masuk surga. Dah, itu. Ini yang dari sahabat yang luar biasa, pemurahnya itu. Pemurahnya yang luar biasa. Nah, wa rawainahu aidan min riwayat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini riwayat lain dari Sayyidina
Abdullah bin Mas'ud, la hasada ila fitnataini, redaksinya mirip-mirip, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halaqati fil haq, seorang laki-laki yang Allah berikan harta gitu, dan digunakan untuk kebaikan tadi, warajulun atahullahu hikmatan, bisa juga barisnya warajulin atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Allah berikan hikmah dan dia memutuskan dengan kebijaksanaan tadi, hikmah tadi, dan dia ajarkan. Ini riwayat lain. Sudah habis yang itu. Lalu riwayat lain lagi, ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ini ada hubungannya dengan yang kemarin di kitab Ihya itu. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi Muhammad SAW, man qara harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran. Falahu hasanah, itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan jadi 10. Wa la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun, mimun harfun. Jadi ada 3 huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim itu sudah 3 kebaikan. Kali 10, 30 kebaikan. Tinggal ditambah lagi baca Al-Quran. Bayangkan Al-Quran itu hitungan pahalanya per huruf. Ini di luar bulan Ramadan. Hitungan pahalanya per huruf. Kita bekerja, hitungan gajinya per detik luar biasa. Hitungan gajinya itu per detik luar biasa. Pekerja, biasanya kita per jam gitu. Jam kerja. Ini misalnya ada pekerjaan yang hitungan gajinya per detik. Oh, ini gaji ini sedetiknya ini luar biasa loh. Nah, Al-Qur'an hitungan pahalanya per huruf. Per huruf. Aduh, yuk aja malaikat mencatat, malaikat kaduyuh. Makin banyak itu baca. Ayat nang itu aja bang diulangi, kada apa-apa lah, kada apa-apa juga. Misalnya surah Al-Ikhlas itu jadi baca. Karena pas kada mengikuti Al-Quran atau membaca yang lain sekada kawak atau itu jadi baca. Dapat pahala juga lah, dapat pahala juga. Nah, bulan Ramadan itu dilipat gandakan lagi, dan malam Lailatul Qadar dilipat gandakan lagi hitungan pahala. Jadi kalau kita hitung-hitung nih, pahala yang diberikan amal terhadap amal soleh yang kita kerjakan itu, hitungannya tuh banyak benar. Banyak benar. Apalagi dalam hadis di Arba'in Nawawi itu, kebaikan itu bisa sampai 700 kali lipat, dilipat gandakan. Artinya banyak yang kada kawa kehitungan gitu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Tirmiz itu, At-Tirmizi ini mansubun ila Tirmiz. Jadi nama kampung arahnya Tirmiz. Ini adalah baldah qadimah ala tarf nahar Balkh alladzi yuqalu Jihun. Jadi Tirmiz ini satu daerah di daerah Balkh. Daerah anu nih, Asia Tengah. Nah, Imam At-Tirmizi orang situ. Jadi Imam Tirmizi ini bukan orang Arab. Nah, beliau orang sana itu, dan menulis hadis Sunan At-Tirmizi. Jadi kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadisun hasanun sahihun. Hadis hasan sahih. Maksudnya hadisnya ini hasan, di saat bersamaan juga sahih. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena ini hadis satu jalur itu kualitasnya sahih, satu jalur kualitasnya hasan. Nah, makanya bisa hadisun hasanun sahihun. Ini di satu jalur hadisnya ini kualitasnya hasan, di satu jalur lagi kualitasnya sahih. Nah, ini makanya bisa hadisun hasanun sahihun.